pagi. Perkenalkan, nama saya Junior Nihulu dengan NPM 201400082. Saya dari kelas 4B dari Prodi PGSD semester 4. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan materi ataupun topik pembelajaran saya mengenai kesadaran dan wawasan perspektif global guru. Dan langsung saja kita membahas materi. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global. Pentingnya kesadaran dan wawasan perspektif global ini adalah mencakup dua sisi. Yang pertama kesadaran, yang kedua itu wawasan. Tanpa kesadaran kita tidak akan dapat memahami masalah global, dan tanpa wawasan juga kita tidak akan dapat mempertahankan kehidupan global. Nah, langsung saja kita masuk pada pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Menurut Kamus Filsafat yang ditulis oleh Laurent Bagus 1996, bahwa yang dimaksud dengan kesadaran adalah mengandung arti keinsafan terhadap ego diri ataupun benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri bagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran ini dimaksudkan dengan pengakuan diri sendiri. Kesadaran muncul dalam diri kita sebagai cetusan dari hati nurani juga. Nah, jika kesadaran ini dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah suatu pengakuan bahwa kita bukan adalah semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga termasuk pada warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap bangsa lain maupun negara lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional, dan juga global. Dengan kesadaran ini muncul suatu pengakuan bahwa masalah global perlu diajari, dipahami, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Sehingga dalam berpikir, berucap, dan juga bertindak menunjukkan dan mencerminkan adanya kepedulian, kepentingan, dan juga kemanfaatan. Nah, selain itu juga kesadaran dalam perspektif global guru juga penting, karena kesadaran perspektif global guru adalah suatu kesadaran dalam mengglobalkan pengetahuan dan sikap serta kesadaran terhadap dunia. Guru seperti ini biasanya disebut dengan guru global atau yang disebut dengan global teacher. Dengan kunci ataupun masalah dalam pembahasan ini adalah kunci pokoknya dari perspektif global ini adalah saling menghormati sesama. Nah, sekarang kita masuk pada pentingnya wawasan dalam perspektif global. Wawasan dalam perspektif global menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid 1991, wawasan adalah sikap pandang yang melihat sesuatu sebagai suatu kepentingan. Jika kita kaitkan dalam suatu perspektif global ini, wawasan global adalah suatu pemahaman terhadap pengetahuan, fenomena, masalah, dan peristiwa yang bersifat global untuk kepentingan umat manusia sehingga kita berusaha untuk mempertahankannya. Nah, untuk mempertahankan kesadaran serta wawasan kita perlu adanya landasan. Landasan di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu nasionalisme atau kesadaran nasional, yang kedua itu norma dan agama, dan yang ketiga nilai budaya bangsa. Nah, menurut Maka Gyansar atau Mimbar Pendidikan 1149, kita ataupun guru dapat meningkatkan wawasan serta kesadaran global kita, diantaranya dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kemampuan mengantisipasi atau anticipate. Nah, pendidikan berusaha menyiapkan anak didik untuk dapat mengantisipasi pendidikan ataupun perkembangan iptek yang begitu cepat. Nah, yang kedua yaitu mengerti dan mengatasi situasi atau yang disebut dengan cope. Mengembangkan kemampuan dan sikap peserta didik itu memang tidaklah mudah, tetapi untuk dapat menangani dan berhadapan dengan situasi baru harus mengerti dan mengatasi situasi. Nah, yang ketiga yaitu mengakomodasi atau accommodate. Nah, mengakomodasi perkembangan iptek yang begitu pesat ini, segala perubahan yang ditimbulkannya dapat kita meningkatkan wawasan kesadaran kita. Dan yang terakhir yaitu mereorientasikan. Nah, persepsi dan wawasan kita tentang dunia perlu diorientasikan kembali.
karena perkembangan iptek dan perubahan sosial yang sangat cepat dapat saja membuat perkembangan baik secara manusia tidak terkendalikan lagi. Nah, di sini kita akan membahas kesadaran dan wawasan perspektif global guru. Di sini ada di era globalisasi yang serba digital dengan penuh persaingan memberikan tantangan tersendiri bagi guru ke depan. Di antaranya yang pertama yaitu perkembangan iptek yang cepat dan pesat akan membutuhkan guru yang berkarakteristik adaptif, responsif, arif dan juga bijaksana. Yang kedua yaitu arus negatif globalisasi akan membutuhkan guru yang berperan aktif ataupun kreatif dalam belajar, bijaksana sebagai fasilitator dan membimbing para siswa ke arah yang lebih baik lagi. Nah, sekarang yang ketiga, krisis sosial seperti kriminalitas dan pengangguran akan membutuhkan guru yang responsif, sehingga sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang mendapatkan kepercayaan masyarakat harus mampu menghasilkan siswa yang hidup kondisi atau yang dapat menghasilkan siswa yang lebih kreatif dan inovatif juga. Nah, masalah yang keempat yaitu krisis identitas sebagai bangsa dan negara Indonesia akan membutuhkan guru yang mampu berperan sebagai penjaga nilai-nilai termasuk nilai nasionalisme kepada para siswanya. Yang terakhir, perdagangan bebas akan membutuhkan guru yang visioner, kompeten, dan berdidiksi tinggi sehingga mampu membekali siswa dengan sejumlah kompetensi yang diperlukan sebagai bekal menghadapi persaingan global nantinya. Nah, menjadi seorang guru di era globalisasi yang begitu pesat di zaman sekarang sangatlah tidak mudah. Pengetahuan harus berkembang sejalan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat. Nah, di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan. Yang pertama yaitu Anderson 1979 menyatakan ada 5 tujuan pokok seorang guru dalam perspektif global. Baik, yang langsung saja yang pertama, mengembangkan pengertian keberadaan mereka sebagai individu yang membentuk masyarakat. Yang kedua, mengembangkan pengertian bahwa mereka merupakan anggota dari masyarakat dunia. Yang ketiga, mengembangkan pengertian bahwa mereka adalah penghuni planet bumi ini dan kehidupannya bergantung pada planet ataupun manusia juga yang berada di bumi. Yang keempat, peserta didik harus diberi pengertian bahwa mereka adalah partisipan ataupun pelaku aktif dalam masyarakat global. Yang terakhir yaitu mendidik peserta didik agar mempunyai kemampuan untuk hidup secara bijaksana dan bertanggung jawab sebagai individu, sebagai umat manusia, sebagai insan ataupun penghuni planet bumi ini serta sebagai anggota masyarakat global. Nah, di pembahasan terakhir ini saya memiliki penjelasan yaitu cara untuk meningkatkan perspektif global pada guru dengan dimensi perspektif global meliputi kesadaran dan wawasan perspektif global guru diantaranya yaitu ada 5. Baik, yang langsung saja yang pertama yaitu kesadaran dan wawasan adanya perbedaan pendapat dalam dunia global. Nah, cara ataupun kesadaran wawasan dalam perspektif global guru yang pertama ini adalah kesadaran akan adanya berbagai perbedaan antar bangsa di dunia diperlukan tanamkan terhadap pemikiran peserta didik. Adanya pemahaman akan perbedaan ini akan menimbulkan saling menghargai dan membuat itu sebagai variasi kehidupan dan menimbulkan saling menghargai merupakan kodratnya manusia. Baik, kesadaran ataupun wawasan perspektif global guru yang kedua yaitu kesadaran dan wawasan guru terhadap isu-isu dan peristiwa global. Nah, dengan pemahaman isu global menjadikan guru lebih kreatif dan menciptakan kegiatan pembelajaran yang dinamis dan terus mengikuti perkembangan zaman ataupun suatu zaman modern. Isu-isu global dapat juga dimasukkan ke dalam materi pembelajaran dengan cara membuat isu-isu lainnya seperti pemanasan global dan masuknya para tenaga kerja asing ke Indonesia. Nah, dengan ini seorang guru dapat membuat siswa memiliki pemikiran ataupun pemahaman mengenai peran, aksi, dan partisipasinya dalam menyikapi isu global. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian yang ketiga yaitu kesadaran dan wawasan guru dalam perbedaan budaya dan persamaan.
Nah, di bagian yang ketiga ini juga pemahaman atau kesadaran dan wawasan seorang guru akan adanya perbedaan budaya serta setiap bangsa dan negara akan membuat kita saling menghargai satu sama lain. Adanya kesepakatan yang bisa diterima secara umum dalam membuat karakteristik budaya-budaya yang ada di bumi dan di dunia ini. Seringkali dengan adanya perbedaan serta persamaan budaya ini juga sering terjadi konflik sosial di tanah air ini, antara lain karena adanya atau kurangnya pemahaman dan penghargaan atas budaya, antara lain karena tidak ada budaya diantaranya itu etnis ataupun dari bangsa lain. Salah satu usaha untuk menyikapi kesadaran dan wawasan terhadap adanya perbedaan budaya tetapi ada persamaan ini adalah dengan mendidik manusia-manusia ataupun masyarakat agar mereka mengetahui dan saling menghargai budaya satu sama lain. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu kesadaran dan wawasan guru bahwa dunia ini merupakan sebuah sistem yang saling ketergantungan. Nah, kesadaran dan wawasan bahwa semua negara dunia ini terselenggarakan dengan berbagai sistem yang dilakukan berdasarkan sistematik masing-masing negara ya. Yang satu dengan yang lainnya berbeda dari sudut pandang dan konsep pemahaman satu persatu dari negara tersebut. Dinamika global ataupun sistem-sistem yang ada di dunia memungkinkan bangsa-bangsa saling ketergantungan, di mana dinamika tersebut terus berubah karena sistem dunia yang dinamis dalam lingkungan fisik, budaya, dan juga ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu kesadaran dan wawasan guru terhadap kebebasan berpartisipasi di dunia internasional. Nah, partisipasi aktif suatu negara merupakan suatu pilihan yang paling bagus menurut kita di zaman sekarang ya. Dan pilihan tersebut akan memberikan konsekuensi ataupun peristiwa penting lainnya. Peristiwa-peristiwa penting yang dibentuk oleh keputusan individu maupun secara bersama dan suatu kawasan yang dibuat oleh komunitas dan bangsa perlu dipahami bahwa peristiwa di suatu negara yang jauh akan terdengar dan bahkan berimbas ke negara-negara lain. Nah, kelima kesadaran dari perspektif global guru tersebut tentu sangat penting diimplementasikan dalam setiap melaksanakan tugas utamanya pada suatu proses pembelajaran berlangsung. Nah, sampai di sini yang bisa saya jelaskan tentang materi saya. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada kata-kata yang salah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.